Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Iya Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Yuli yang bertugas pada malam hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Vika. Baik, Ibu Vika. Mohon maaf Ibu Vika, ada keperluan apa ya Bu? Begini Bu Bidan, saya ingin nanya. Kemarin kan aku setahun kemarin aku pernah melahirkan sesar. Kemudian di sini saya pengen melahirkan normal. Saya pengen tahu syarat dan kontraindikasi untuk melahirkan normal Bu Bidan. Gimana caranya atau ada solusi? Baik Bu, saya akan memberikan solusi. Sebelum kita mulai atau saya memberikan solusi, saya akan menutup sambiran terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu Bidan. Mohon maaf Ibu Vika, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit tentang biodata Ibu. Iya Bu Bidan. Maaf Ibu, umur Ibu berapa Bu? 28 tahun Bu Bidan. 28 tahun. Sekarang kehamilan keberapa? Kehamilan kedua Bu Bidan. Kedua. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesar? Iya Bu Bidan. Jarak dari sesar yang pertama dengan kehamilan ini berapa tahun ya Bu? Setahun Bidan. Oh, 1 tahun. Alamat rumahnya di mana Bu? Di Candi Asri Bu. Oh, deket ya Bu di Candi Asri. Iya Bu Bidan. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari VBAC, yaitu vaginal birth after cesarea. Adalah proses melahirkan pervaginam setelah pernah melakukan seksio sesar. Kemudian, yaitu keuntungan dari vaginal birth after cesarea ini yaitu yang pertama, mortalitas maternal lebih rendah. Kemudian yang kedua, proses pemulihan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, menurunkan resiko komplikasi operasi. Yang keempat, menurunkan resiko dampak buruk di kehamilan berikutnya. Nah, yang kelima, berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan selanjutnya. Nah, yang keenam, rendahnya tingkat kejadian trombosis vena. Yang terakhir yaitu meningkatkan bonding ibu dan anak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaginal birth after cesarea, yaitu ada riwayat persalinan normal sebelum SC, kemudian paritas, anak lebih dari 2, kemudian berat badan janin, kemudian usia ibu, kemudian indeks massa tubuh ibu, obesitas, memiliki keberhasilan vaginal birth after cesarea kecil, kemudian tinggi badan ibu. Yang terakhir yaitu jarak dengan kehamilan yang lalu. Nah, selanjutnya lagi yaitu indikasi vaginal birth after cesarea. Yang pertama, tulang panggung Anda berukuran cukup besar. Kemudian yang kedua, ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar. Nah, yang ketiga, posisi bayi di dalam kandungan normal, yaitu kepala berada di bawah. Nah, yang keempat, garis sayatan operasi sesar pada rahim letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Nah, yang kelima yaitu hanya mengandung 1 bayi serta hanya pernah 1 kali operasi sesar sebelum dan bukan dengan sayatan vertikal. Nah, yang keenam yaitu tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal beresiko seperti plasenta previa. Plasenta previa ini adalah plasenta yang letaknya rendah atau menutup jalan lahir. Dan fibroid ini adalah pertumbuhan non-kanker dalam uterus atau rahim, dapat bertumbuh di bagian dalam kandungan, menyebabkan keguguran berulang kali. Selanjutnya 7, belum pernah operasi berat pada rahim seperti miomektomi. Miomektomi ini adalah operasi pengangkatan fibroid khusus yang dilakukan melalui vagina dan leher rahim.
Nah, untuk mengangkat tumor rahim ini jinak yaitu fibroid. Dan yang terakhir 8, belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kontraindikasi vaginal breast after cesarea, yaitu yang pertama, memiliki berat badan berlebihan atau mengalami obesitas. Kemudian yang kedua, berusia lebih dari 40 tahun. Nah, yang ketiga, bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kg. Yang keempat, yaitu usia kehamilan melampaui 40 minggu. Nah, yang kelima, kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan. Nah, yang keenam yaitu punya gangguan seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi seperti kehamilan. Selama kehamilan. Kemudian yang ketujuh yaitu pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Nah, yang terakhir 8, hamil bayi kembar atau bayi hamil kembar 3 atau lebih. Kemudian kontraindikasi relatif vaginal breast after cesar yaitu yang pertama perut uteri multiple seperti riwayat SC 2 kali. Kemudian ada kontraindikasi relatif vaginal breast after cesarea yaitu ada 2. Yang pertama, perut uteri multiple seperti riwayat SC 2 kali. Kemudian yang kedua, faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri 1 kali. Selanjutnya yaitu resiko vaginal breast after cesar ada 3. Yang pertama ada kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna. Kemudian yang kedua, ruptur uteri sampai perdarahan infeksi cacat pada bayi. Nah, yang ketiga histerektomi. Kemudian adapun persiapan vaginal breast after cesar ini yaitu yang pertama memutuskan melahirkan dengan vaginal breast after cesar. Yang kedua, siapa penolong persalinan ibu? Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Nah, yang ketiga, tempat persalinan. Tempat persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi kasus ibu. Nah, yang keempat yaitu pendamping persalinan, suami atau keluarga dan yang lainnya. Kemudian perlu persiapan donor darah. Kemudian, yang keenam ini yaitu alat transportasi ke tempat persalinan. Nah, tak lupa juga dengan biaya persalinan. Kemudian yang ke-8 yaitu mengambil keputusan utama maupun alternatif. Boleh suami, keluarga, atau ibu kandung. Dan kemudian yang terakhir yaitu perlengkapan ibu dan bayi yang harus wajib dibawa pada saat persalinan. Bagaimana Ibu dengan penjelasan saya? Apakah sudah dimengerti atau dipahami? Sudah Bu Bidan. Baik. Jika Ibu sudah mengerti, di sini saya akan mengevaluasi sedikit tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Bu Bidan, yang saya pahami tadi dari atas penjelasan Ibu Bidan, breast after cesarea itu merupakan proses melahirkan per vagina setelah pernah melahirkan sesar. Kemudian kontraindikasinya itu tidak boleh melakukan operasi lebih dari 1 kali. Kemudian adapun kontraindikasinya itu tidak boleh memiliki berat badan yang lebih. Kemudian bobot bayi dalam kandungan tidak boleh mencapai lebih dari 4 kg. Dan pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Kemudian hamil bayi kembar 3 atau lebih. Kemudian tidak boleh mempunyai riwayat darah tinggi. Itu yang dapat saya pahami dari penjelasan Ibu. Insya Allah bermanfaat untuk saya, Bu. Baik Bu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ibu. Ibu bisa untuk melahirkan secara normal di kemudian hari.
Iya Bu Bidan, terima kasih Bu Bidan. Saya permisi ya Bu Bidan, terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Ibu.